Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nargis Linggananta, mahasiswa PBSI Fakultas FKIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, kali ini kita akan membahas tuntas mengenai alat ucap pada manusia. Menurut Kres, alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam mengucapkan bunyi. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, menyebutkan bahwa alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa, seperti paru-paru, laring, tenggorokan, hidung, rongga mulut, bibir, rongga hidung, ovalum, palatum, dan falum. Dari urutan tersebut, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan alat ucap ialah seperangkat organ tubuh manusia yang memiliki keterlibatan dalam proses terjadinya bunyi. Nah, teman-teman sendiri mungkin sudah mengetahui jenis-jenis alat ucap itu ada apa saja, tapi saya akan membacakan. Menurut Marsono, menyebutkan bagian-bagian tubuh yang turut menentukan terjadinya bunyi bahasa adalah paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, trikoid, tiroid, atiroid, dinding tenggorokan atau kerongkongan, epilektis, akar lidah, punggung lidah, lidah belakang, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak teka, uvula, langit-langit, langit-langit keras, gusi dalam, gusi belakang, caruk gigi, lengkung kaki gigi. Lalu ada gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan rongga hidung. Jenis-jenis alat ucap tadilah yang mempengaruhi bunyi pada alat ucap manusia. Nah, menurut Haryadi sendiri, alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi juga mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Marsono menerangkan bahwa bunyi bahasa terjadi bila udara mengalami hambatan pada alat pembicara. Oke, selengkapnya itu dibahas oleh Farher. Farher mengatakan, bila tidak terjadinya bila kita menuturkan sesuatu, dipompakan dari paru-paru keluar dengan harus melalui sesuatu atau penyempitan tertentu sehingga udara yang keluar dari mulut bergetar. Dari sudut pandang akustik, bunyi itu tidak lain adalah udara yang gemetar atau bergetar. Bila tidak ada penyempitan seperti itu, tidak ada bunyi bahasa sama sekali dan kita hanya bernapas secara normal. Oke. Itu adalah pengertian dari para ahli. Nah, untuk objek kita sendiri, dia mengalami pengecilan pada organ uvula atau anak teka, lalu mengalami ketidakrataan gigi yang menyebabkan udara yang keluar semuanya tidak tersaring dengan benar, tidak mengalami penggetaran dengan benar. Oke, untuk organ uvulanya sendiri itu dialaminya sejak kecil, dari bawaan lahir. Maka dari itu tidak akan bisa ada perbaikan dalam pembicaraannya tersebut. Begitu juga dengan gigi. Gigi yang sedikit jarang-jarang atau yang bisa disebut sudah rusak akibat perawatannya tidak tepat, mengalami pemecahan sedikit demi sedikit. Nah, itu menyebabkan dia tidak bisa berbicara dengan baik dan benar. Oke, untuk itu tadi merupakan ulasan mengenai objek kita dan bagaimana bunyi yang terjadi pada manusia menurut para ahli serta jenis-jenis ucapannya. Nah, untuk objek kita sendiri, dia tidak akan bisa berbicara dengan baik sampai seterusnya. Oleh sebab itu, solusi yang saya berikan atau solusi yang bisa kita berikan kepada objek yang seperti itu dari kitanya sendiri yang memang sudah normal, bawakan dari lahir, tidak ada cacat sedikit pun oleh organ vital suara kita, tidak ada kecacatan, mulut yang mulut yang baik, paru-paru yang bagus, tenggorokan yang bagus, sehingga alat ucap kita terjaga dengan baik. Nah, untuk itu
solusi yang tepat untuk menangani hal seperti ini kembali ke diri kita sendiri. Jangan sampai orang yang memiliki kebutuhan khusus tersebut atau difabel, yang biasa disebut difabel, itu mengalami depresi karena ketidakmampuannya untuk berbicara. Kita sebagai orang yang normal harus benar-benar mengerti, memahami apa kebutuhannya, apa yang dia sampaikan. Ya, sekurang-kurangnya bila kita tidak mengerti apa yang dia katakan, kita hanya bilang, oh iya, benar, oh seperti itu. Itu akan membantu dia untuk terus percaya diri dan terus melatih ucapannya untuk berbicara, sehingga kita bisa mengerti apa yang dia inginkan, dan dia pun tidak akan malu-malu untuk berkomunikasi dengan kita. Tapi jika kita melakukan hal sebaliknya, seperti ketika dia berbicara kita tidak memahaminya, kita malah membentaknya, apa sih yang kamu katakan, hal tersebut hanya akan membuatnya down, jatuh, mentalnya depresi, dan dia tidak akan pernah mau lagi berbicara dengan kita. Itu merugikan dirinya dan merugikan kita karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Banyak di luar sana teman-teman kita yang difabel, hal seperti ini pun banyak sekali terjadi di luar. Hal yang benar-benar kita hindari adalah bully. Jangan sampai orang-orang seperti itu mendapatkan bulian yang tidak pantas, yang seharusnya tidak pantas untuk dikatakan, sehingga membuat objeknya yang memiliki difabel itu tertekan secara batin dan menjadi aspek tersendiri yang menyebabkan dia tidak percaya diri. Bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi oleh orang seperti itu. Mungkin saja dia marah karena tidak bisa diterima oleh orang sekitarnya sehingga dia rela memukul. Nah, orang-orang seperti itu kan tidak sama warasnya dengan kita, tidak sama akalnya dengan kita. Lalu ketika dia memukul kita, mungkinan saja pidana yang diajukan pun tidak sama dengan yang diajukan oleh orang-orang normal. Nah, hal tersebut benar-benar harus kita jaga. Nah, video objeknya akan saya tampilkan setelah video ini. Sekian dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama burungnya tadi, Mas? Siapa namanya? Johnny. Johnny Lulu. Johnny tak mau kemana-mana nih, Mas ya. Udah dekat sama Mas Im dia. Oh, cantik burungnya, Mas. Mas Im, kalau burungnya kasih makan apa? Pisang. Mamanya masih sering datang ya?